baiknya sebelum kita memulai membahas materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivian. Nama saya Michelle. Nama saya Sally. Perkenalkan, saya Luis. Saya Michael, saya Jose. Kami dari 10 AK2. Selanjutnya kami akan membahas mengenai etika profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk memikul segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya dengan menerima semua resiko ataupun akibat yang mereka lakukan. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Shirley. Yang kedua, prinsip kerahasiaan, yang artinya akuntan tidak boleh membocorkan informasi perusahaan atau informasi klien kepada pihak yang tidak berwenang, baik selama bekerja atau tidak bekerja. Informasi yang dirahasiakan berupa laporan keuangan perusahaan, data gaji dan tunjangan karyawan, laporan pajak keuangan sensitif, informasi transaksi dan saldo bank. Yang ketiga ada perilaku profesional. Perilaku profesional adalah tindakan atau sikap seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar pekerjaannya. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku profesional. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap sopan dan etis. Dan ada juga contoh perilaku profesional dalam pekerjaan. Yang pertama, seorang guru tidak membeda-bedakan muridnya. Yang kedua, seorang akuntan tidak memasukkan data keuangan. Yang keempat, kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi berarti seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Sedangkan kehati-hatian yang berarti seorang akuntan harus bekerja dengan teliti, cermat, dan hati-hati, serta berpegang pada prinsip seorang akuntan. Lalu, kenapa kompetensi dan kehati-hatian penting? Karena dapat melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan terhadap profesi akuntan, menunjukkan bahwa seorang akuntan adalah profesional yang berintegritas. Teknis adalah sesuatu hal yang harus dipelajari seorang akuntan karena standar teknis adalah sesuatu proses yang perlu dipahami untuk mematangkan produk atau jasa yang sedang dikerjakan. Contoh dari standar teknis adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia yang berwenang untuk mengatur standar-standar yang ada di Indonesia. Nah. Objektivitas dalam profesi adalah prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesional dapat menjalankan tugas dengan netral dan tidak memihak. Integritas akuntansi adalah sikap jujur, konsisten, dan berpegangan pada nilai moral serta etika dalam menjalankan tugasnya. Jadi pentingnya intensitas bagi akuntan adalah yang pertama kepercayaan, reputasi, dan kelanjutan karir. Kedua itu ada layanan utama. Layanan utama terbagi menjadi dua, yaitu layanan atestasi dan non atestasi. Atestasi itu dia audit laporan keuangan yang menyediakan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti SAK dan IFRS. Biasanya atestasi ini memberikan opini keakuratan independen tentang kewajaran informasi keuangan. Jadi yang kedua itu ada layanan non atestasi. Non atestasi itu biasa menyediakan konsultasi keuangan, manajemen, dan pajak, dan biasa penyusunan review dan kompilasi laporan keuangan. Itu saja, oke. Ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah audit dan verifikasi catatan keuangan perusahaan. Yang kedua ada memastikan kepatuhan terhadap standar akuntan dan regulasi pajak. Yang ketiga ada memberikan konsultasi keuangan dan pajak. Jadi yang keempat itu ada menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya oleh pihak eksternal.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis profesi akuntansi perpajakan, di mana seseorang yang bekerja dalam bidang akuntansi itu adalah orang yang berprofesional dalam bidang akuntansi. Umumnya, orang yang berprofesional dalam bidang akuntansi bekerja di sebuah perusahaan yang berfokuskan kepada tugas mencatat, mengelola, mendata, dan juga menginformasikan pengeluaran dan pemasukan sebuah perusahaan. Siklus akuntansi itu dimulai dari dokumen transaksi, tahap pencatatan, tahap penyesuaian, dan koreksi fiskal. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai akuntan perusahaan. Jadi, akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan internal perusahaan. Lalu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh akuntan perusahaan. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, mengelola anggaran dan pengeluaran, menganalisis keuntungan dan pendapatan. Lalu ada 3 contoh aktivitas dalam akuntan perusahaan. Yang pertama, menginput transaksi ke jurnal umum. Yang kedua, membuat laporan penggajian karyawan. Yang ketiga, menyusun laporan pajak PPh dan PPN. Selanjutnya saya akan membahas tentang akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada jenis dan fungsi dari akuntan pemerintah. Yang pertama itu ada penyusunan anggaran. Yang kedua, pelaporan keuangan. Yang ketiga, audit internal, dan yang terakhir adalah pengawasan keuangan. Selanjutnya ada jenis dari akuntan pemerintah. Yang pertama itu adalah laporan realisasi keuangan. Selanjutnya neraca, kemudian laporan operasional, lalu laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepentingan publik. Kepentingan publik adalah segala bentuk harapan, tujuan, atau kepentingan yang dianggap penting bagi masyarakat yang luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Ada juga ciri-ciri kepentingan publik, yaitu bersifat kolektif, tidak diskriminatif, bersifat jangka panjang, dan didukung oleh hukum dan kebijakan. Ada juga ciri-ciri kepentingan publik, yaitu bersifat kolektif, tidak diskriminatif, bersifat jangka panjang, dan didukung oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Ada juga contoh kepentingan publik, yaitu program bantuan sosial atau bansos, pendidikan gratis, dan transportasi umum. Teknisi akuntan adalah seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi, seperti dalam bidang perpajakan dan keuangan. Contohnya adalah seseorang yang mampu mencatat keuangan, menyiapkan rekonsiliasi bank, dan mengelola utang piutang. Pendidikan etika profesi adalah proses pembelajaran untuk kita meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan individual untuk kita menjalankan etika profesi tersebut. Perkenalkan, nama saya Luis. Jadi saya akan menjelaskan tentang akuntansi publik. Akuntansi publik itu adalah profesi independen yang menyediakan layanan akuntansi dan audit kepada masyarakat umum, baik perusahaan manapun maupun organisasinya. Jadi biasanya akuntansi publik ini dia mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Jadi mereka tuh harus mengikuti yang namanya IAPI, yang kepanjangannya Institut Akuntansi Publik Indonesia. Itu wajib ya teman-teman. Kita kasih